Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Utami dengan NIM 205 1050 122. Baik, di sini saya akan menanggapi video sebelumnya yang sudah di-share oleh Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI dengan tema penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama di sini dijelaskan tentang definisi pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu adalah nilai total output suatu negara dari barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Dan yang kedua, konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional di sini ada 6. Yang pertama itu produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP. Yang ketiga ada produk nasional neto atau NNP. Oke, selanjutnya di sini ada NNI atau pendapatan nasional neto. Yang selanjutnya ada pendapatan perseorang atau PI. Yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang konsep pendapatan nasional. Nah, di sini pertama di situ ada produk domestik bruto atau GDP. Nah, produk domestik bruto ini atau gross domestic product merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Nah, GDP di sini memiliki rumus. GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Selanjutnya di sini yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP atau gross national product. Jadi di sini nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun itu. Jadi termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Nah, jadi ketika seumpamanya ada seorang warga Indonesia yang menjual pakaiannya itu ke Vietnam. Jadi barang atau jasa yang dihasilkan itu termasuk ke dalam GNP. Terus di sini juga ada rumusnya. Nah, cara menghitung GNP di sini sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri plus pendapatan warga negara luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga di sini ada produk nasional neto atau NNP. Jadi, produk nasional neto atau NNP ini adalah produk nasional kotor atau DNP dikurangi penyusutan barang modal. Jadi rumusnya di sini memakai NNP sama dengan GNP dikurangi D atau depresiasi atau bisa disebut penyusutan barang modal. Jadi itu rumus dari NNP. Selanjutnya ada pendapatan nasional NNI. Apa sih? Nah, jadi pendapatan yang dihitung menurut jumlah belas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, jadi di sini juga ada rumusnya. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kan tadi disebutkan bahwa dikurangi oleh pajak tidak langsung. Jadi pajak tidak langsung itu apa? Jadi pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan pajak lain-lain. Yang selanjutnya ada pendapatan perseorangan atau PI. Jadi pendapatan perseorangan atau personal income ini merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. Jadi termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya, gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Jadi rumusnya di sini memakai PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan dikurangi iuran dikurangi laba ditahan plus transfer payment. Jadi itu
Nah, tadi disebutkan juga ya kan transfer payment. Apa sih itu transfer payment? Nah, jadi transfer payment itu adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi. Jadi melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, terus tunjangan pengangguran dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada pendapatan yang siap dibelanjakan. Oke, di sini memiliki nama lain atau disposable income. Nah, pendapatan ini itu merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya itu menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Oke, dari disposable income ini juga ada rumusnya. Jadi di sini dirumuskan dengan DI sama dengan PI. PI yang tadi pendapatan perseorangan. Jadi ketika udah mendapatkan hasil itu, jadi dimasukkan ke sini. Lalu dikurangi pajak langsung. Nah, pajak langsung itu apa sih? Nah, jadi pajak langsung itu adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Dengan memakai pendapatan perhitungan nasional ini, jadi memiliki manfaat juga. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Terus yang keempat di sini memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi di setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Dan yang keenam di sini sebagai indikator kinerja antar negara. Terus yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam waktu ke waktu. Dan yang terakhir di sini sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Dan di sini juga ada macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Di sini ada 3. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, ada metode pendekatan nilai pendapatan. Yang ketiga, di sini ada metode pendekatan nilai. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama tadi kan ada metode pendekatan nilai produksi. Jadi pendekatan nilai produksi itu adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha. Jadi baik itu BUMN atau UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun tersebut. Jadi di sini dirumuskan dengan Y. Y itu adalah pendapatan nasional. Terus sama dengan P1. P1 di sini harga barang ke-1, lalu dikali Q1. Q1 di sini ada jenis barang ke-1, lalu dijumlah dengan P2 dikali Q2, P ditambah dengan P3 dikali Q3. Begitupun seterusnya. Oke, selanjutnya ada metode pendekatan pendapatan. Jadi metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Jadi di sini juga ada rumusnya. Jadi yang pertama di sini dirumuskan dengan Y sama dengan Y tadi itu ada pendapatan nasional. Terus yang W di sini ada wage atau upah atau gaji. Terus dijumlah dengan R. R di sini apa? Bisa dengan sewa. Nah, biasanya itu biaya sewa tanah, gedung, dan harta tetap lainnya. Dan dijumlah dengan I. I di sini interest atau bunga, dan yang di sini dijumlah dengan P. P ini profit atau keuntungan. Jadi itu rumusnya. Yang terakhir di sini ada metode pendekatan pengeluaran. Jadi metode pendekatan pengeluaran itu adalah
semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Jadi rumusnya di sini, Y sama dengan Y itu pendapatan nasional. C sama dengan C. C di sini konsumsi rumah tangga atau consumption. Terus yang selanjutnya ditambah dengan I. I di sini investasi, terus ditambah dengan G, government expenditure atau pengeluaran pemerintah, dan dijumlah dengan X min M. Jadi X di sini ekspor, M di sini impor. Jadi itu rumus metode pendekatan. Oke, selanjutnya di sini ada pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi, yang pertama ini pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional itu harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Terus yang ketiga, pendapatan nasional itu harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, penghitungan pendapatan nasional itu sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Selanjutnya yang terakhir di sini ada sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Jadi di sini ada 9. Yang pertama itu ghanimah itu atau harta rampasan perang. Yang kedua ada sodako. Jadi sodako di sini pemberian harta pada orang yang fakir miskin. Dan yang ketiga di sini ada infak. Jadi hampir sama dengan sodako ya kan? Tapi infak di sini mengeluarkan harta yang pokok. Terus yang keempat ada zakat. Zakat ini harta yang wajib dikeluarkan. Yang kelima ada usur atau biaya impor. Yang keenam ada jizyah, jadi sama halnya dengan pajak. Terus yang ketujuh ada kharaj, jadi atau cukai hasil tanah. Yang ke-8 pajak tambang dan harta karun. Terus yang ke-9 ini ada wakaf. Jadi wakaf ini adalah penyerahan benda untuk dikasih selamanya, jadi nggak bisa diambil kembali. Mungkin itu aja ya penjelasan dari saya atau tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.